Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi itu ada dawai dan ada pipa organa. Oke, langsung saja yang pertama kita akan bahas sumber bunyi pada dawai. Nah, jadi contoh dawai itu seperti di senar gitar dan lain sebagainya. Oke, kita cek sini ada dawai, di sini menggambarkan gambar nada dasar. Di sini merupakan gambar nada dasar. Yang pertama kita akan menentukan berapa jumlah simpul dan jumlah perut yang terbentuk pada dawai. Nah, jadi kalau jumlah simpul dituliskan dengan sigma S, jadi sigma simpul itu sama dengan N plus. Kita lihat simpulnya ada berapa. Di sini ada simpul yang bertemu, berarti ada satu simpul, ada dua simpul. Berarti karena ada dua simpul, berarti N plus 2. Kalau perut yang buncit yang buncit di sini cuma ada satu perut. Jadi kalau jumlah perut, jadi sigma P. Jadi S ini merupakan simpul, P sini merupakan perut. Kalau dia perut cuma ada satu perut, berarti sigma P sama dengan N plus 1. Nah, N ini menunjukkan tentang nada dasar ataupun nada atas dari suatu dawai. Kalau seandainya di sini dikatakan nada dasar, sini kan digambar menjelaskan tentang nada dasar. Kalau nada dasar, maka N-nya diganti dengan 0. Jadi N-nya diganti dengan 0, jadi 0 plus 2 berarti sama dengan 2, maka ada dua simpul. Nah, begitu juga dengan di sini perutnya 0 plus 1 berarti sama dengan 1, berarti ada satu perut. Kalau nanti diminta seandainya nada atas ke 10 gitu, kalau nada atas ke 10 berarti N-nya ganti dengan 10, ini juga ganti dengan 10. Nah, ini menjelaskan tentang simpul dan perut dari suatu dawai. Sedangkan yang di sini ada L. L ini merupakan panjang dawai, yang mana sepanjang dawai segini terbentuk setengah gelombang. Oke, kalau dia nada dasar berarti L itu sama dengan setengah gelombang atau setengah lambda. Nanti kalau misalnya diminta pada nada atas ke 10 dan lain sebagainya, berapakah nilai L-nya? Nah, jadi hubungan L dengan lambda bisa dituliskan dengan L sama dengan N plus 1 per 2 dikali dengan lambda. Jadi kalau seandainya diminta panjang gelombang ke nada atas ke 10 gitu, berarti N-nya ganti dengan 10. Nada atas ke 8 diganti N-nya dengan 8 dan seterusnya. Nah, karena N ini menunjukkan N sama dengan 1 untuk nada atas pertama, N sama dengan 2 untuk nada atas kedua dan seterusnya. Yang mana nada atas pertama sering disebut sebagai harmonik kedua. Sementara kalau dia nada dasar itu sering disebut sebagai nada harmonik pertama. Jadi jangan sampai terkecoh. Kita lihat dari soal. Itu yang disebutkan nada dasar atau nada harmonik. Jadi kalau nada harmonik, jadi nada harmonik pertama sama aja artinya dengan nada dasar. Nada harmonik kedua, nada atas kedua dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan hubungan antara L dengan lambda. L ini di sini merupakan panjang dari dawai. L ini panjang dari dawai, dan lambda merupakan panjang gelombangnya. Nah, sementara kalau hubungan frekuensi pada dawai, Fn, jadi frekuensi ke N, itu rumusnya V per lambda N, dengan mengganti lambda dari persamaan ini, jadi kali masuk dan lain sebagainya, akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi frekuensi sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Yang mana V ini cepat ramat bunyi pada dawai. Cepat ramat bunyi pada dawai bisa dicari dengan 3 cara, yaitu V sama dengan akar F per mu, atau nanti kita boleh menggunakan salah satu rumusnya saja, atau akar FL per M, atau akar F per rho kali A. Dengan keterangan sudah ada di sini. L itu panjang dawai, lambda itu sama dengan panjang gelombang, F0 itu frekuensi ke 0, V itu cepat ramat, F ini tegangan, F ini tegangan dawai ya. Kemudian mu di sini massa persatuan panjang dawai, kilogram per meter satuannya, dan M kecil ini merupakan massa dawai. Nah, jadi kalau diminta frekuensi ke N, misalnya frekuensi ke 7 itu berarti ganti N-nya dengan 7. Frekuensi ke 11 berarti ganti N-nya dengan 11 ya. Jadi frekuensi nada atas ke 11 itu misalnya berarti ganti N-nya dengan 11. Nah, sekarang kalau seandainya diminta tentukan berapa frekuensi nada atas ketiga gitu misalnya. Tetapi di soal tidak ada nilai V, tidak ada juga nilai L. Tapi ada frekuensi dasar ataupun frekuensi yang lainnya diketahui. Nah, caranya untuk biar lebih cepat, perbandingan frekuensi, jadi frekuensi nada dasar dibandingkan dengan frekuensi nada atas pertama, dibandingkan dengan frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya itu
perbandingannya adalah 1:2:3. Nah, bagaimana dalam perhitungannya? Misal, di soal itu diketahui misalnya frekuensi dasar. Jadi, misal frekuensi dasar sama dengan 20 Hz gitu misalnya. F0 ya, frekuensi dasar sama dengan 20 Hz. Terus pertanyaannya berapakah perbandingan frekuensi nada atas ke 3 gitu misalnya. Jadi frekuensi ketiga sama dengan berapa? Oke, kita lihat perbandingan frekuensi dasar dengan frekuensi ketiga berapa. Jadi kan di sini frekuensi 0, 1, 2. Nah, jadi frekuensi nada atas ketiga di sini harusnya. Frekuensi nada atas ketiga. Berarti sini 1, 2, 3, sini contohnya adalah 4. Karena perbandingnya ganjil genap, dan seterusnya. Jadi, kalau diketahui F0 yang 20 ditanyakan F3, berarti kita gunakan F0 dibandingkan dengan F3. Berarti F0 dibandingkan dengan F3. Sama dengan F0-nya berapa? F0 kita 1, F3 kita 4. Jadi 1:4. F0 kita 20 dibandingkan dengan F3 sama dengan 1:4. Nah, jadi kalau diminta frekuensi ketiga, nada atas ketiga tinggal dikali silang aja. Nah, berarti kali silang ke sini 20 kali 4 dan F3 kali 1. Maka akan didapatkan F3 sama dengan 80 Hz. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan juga contoh sumber bunyi pada pipa organa. Nah, berikutnya contoh sumber bunyi pada pipa organa. Pipa organa nanti dibagi menjadi dua, ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Kalau pipa organa terbuka, boleh disingkat pakai POB. Jadi singkatnya pipa organa buka. Jadi pipa organa terbuka. Nah, di sini gambar pipa organa terbuka seperti apa? Suatu pipa organa dikatakan pipa organa terbuka apabila kedua ujung pipa ini terbuka. Sini ada gambarnya. Di sini terbuka, sini terbuka. Nah, yang ini merupakan beberapa gambar. Dari yang pertama sini gambar nada dasar, berikutnya ada nada atas pertama, dan berikutnya ada nada atas kedua. Nah, tapi yang perlu kita ingat yang nada dasar aja supaya lebih gampang. Jadi nada dasar aja kita ingat. Sama seperti tadi, di sini kita harus menentukan dulu jumlah simpul dan jumlah perutnya bagaimana. Kita lihat untuk pipa organa terbuka. Jadi suatu pipa dikatakan terbuka apabila kedua ujungnya terbuka, maka di sini akan terbentuk perut dan di sini juga terbentuk perut. Nah, jadi untuk pipa organa terbuka, sigma P jumlah perut sama dengan N plus, kita lihat ada berapa perut? Ada 2 perut ya, berarti N plus 2. Berikutnya kalau sigma simpul, S simpul, simpul ada berapa? Simpul cuma ada 1, jadi sigma S sama dengan N plus 1. Nah, sekarang coba mari kita buktikan rumus ini ke gambar yang ada. Di sini dikatakan merupakan gambar nada atas pipa organa pertama. Nada atas pertama ya. Nada atas pertama berarti kalau nada atas pertama ganti N-nya dengan 3. Coba kita cek sigma perut sama dengan N plus 2. Berarti karena nada atas pertama berarti N-nya diganti pakai 1. Jadi 1 tambah 2 berarti hasilnya 3. Coba kita cek apakah betul ada 3 perut. Jadi ada perut 1, perut 2, ada perut 3. Ya, jadi betul perutnya. Sekarang cek coba jumlah simpulnya. Simpulnya gitu juga. Jadi karena nada atas pertama berarti si N-nya ganti pakai 1. 1 tambah 1 berarti 2. Ada 2 simpul. Simpul 1 ada simpul 2. Ya, jadi betul juga 2. Nah, jadi sini nada atas kedua bisa dicek lagi. Kalau jumlah perut, kalau diminta nada atas kedua berarti ganti N-nya dengan 2. 2 tambah 2 berarti 4. Nah, coba cek apakah betul ada 4 perut. 1, 2, 3, 4. Nah, betul. Sekarang cek juga simpulnya. Simpulnya nada atas kedua berarti ganti N-nya dengan 2. 2 tambah 1 berarti 3, berarti ada 3 simpul. Simpul yang bertemu berarti 1, 2, 3. Ya, betul juga. Nah, jadi ini merupakan jumlah simpul dan jumlah perut. Jadi P ini perut, S ini simpul untuk pipa organa terbuka. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan panjang pipa organa terbuka dengan panjang gelombang, yang mana hubungannya L sama dengan N plus 1 per 2 kali lambda. Nah, jadi untuk rumusnya sama dengan rumus Dawai yang tadi. Nah, yang mana kalau misalnya diminta lambda, tinggal kalian kali silang aja, jadi 2L per N plus 1. Nah, di sini rumusnya tadi sama seperti rumus Dawai. N sini merupakan nada jumlah nadanya. Kalau nada dasar N-nya diganti pakai 0, nada atas pertama ganti dengan 1, nada atas kedua ganti dengan 2 dan seterusnya. Oke. Nah, terus di sini kalau diminta hubungan panjang pipa organa dengan panjang gelombang, gunakan ini.
Tapi kalau diminta frekuensi nada atas ke N gitu, maka gunakan juga rumus yang sama seperti dawai. Itu rumusnya Fn sama dengan V per lambda N. Lambda N-nya kebetulan sama, jadi dengan dawai. Maka dengan demikian, frekuensi nada atas ke N untuk pipa organa terbuka akan sama. Rumusnya dengan frekuensi pada dawai, yaitu N plus 1 kali V per 2L. Nah, tapi perbedaannya di mana perbedaannya? Kalau V sini merupakan, kalau di dawai cepat rambat gelombang pada dawai, kalau V sini merupakan cepat rambat gelombang pada pipa organa. Yang mana biasa cepat rambat gelombang dalam pipa organa itu menggunakan cepat rambat bunyi di udara. Maka dengan demikian V-nya sini cepat rambat bunyi di udara. Jadi tidak ada rumus khusus. Berbeda dengan dawai yang cepat rambat pada dawainya berbeda-beda bergantung pada tegangan, massa, dan panjang dari dawai itu. Jadi kalau di pipa organ terbuka, V ini tetap itu cepat rambat bunyi di udara. Nah, sama juga seperti dawai tadi, kalau misalnya diketahui ada frekuensi, jadi frekuensi 0 itu diketahui atau frekuensi yang lainnya, dan ditanyakan juga frekuensi yang lainnya, tapi tidak diketahui cepat rambat dan panjang pipa organa, maka dapat digunakan perbandingan. Jadi kalau perbandingannya ganjil genap, dan seterusnya, maka dia tergolong ke dalam pipa organa terbuka. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya bisa kita cek ke dalam soal-soal di bawah. Nah, tapi sebelum ini kita coba dulu membandingkan bagaimana pitu pada pipa organa tertutup. Nah, sekarang kita akan melihat pipa organa tertutup. Apa perbedaan pipa organa tertutup dengan pipa organa terbuka? Kalau pipa organa tertutup, kita bisa singkatnya dengan POT. Jadi pipa organa tutup. Kalau terbuka kan POB, pipa organa buka. Nah, perbedaannya kalau dia terbuka tadi kedua ujungnya di sini terbuka. Tapi kalau pipa organa tertutup, salah satu ujungnya tertutup. Jadi satu terbuka, satu lagi tertutup. Nah, di satu lagi terbuka, satu lagi tertutup. Jadi kalau suatu pipa dikatakan tertutup apabila salah satu ujungnya tertutup. Kalau kedua-duanya terbuka berarti pipa organa terbuka. Nah, jadi di sini ada gambar, ini merupakan gambar nada dasarnya, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, seperti biasa, kita cek dulu, tentukan jumlah simpul dan jumlah perut yang terdapat dalam pipa organa tertutup ini. Jadi kita cek, sigma simpul, jadi sigma S, sama dengan, kita cek dulu simpulnya ada berapa, simpul yang bertemu berarti cuma ada 1, berarti N plus 1. Kalau dia jumlah perut, berarti sigma P sama dengan N plus, kita lihat perutnya ada berapa. Perut di nada dasar, kita ada 1 juga yang buncit, cuma 1, jadi N plus 1. Oke, mari kita cek. Sekarang kedua rumus ini pada nada atas pertama dan nada atas kedua. Ketika nada atas pertama, berarti ganti N-nya dengan 1, berarti sigma simpulnya 1 tambah 1, berarti ada 2 simpul, yaitu betul. Ada simpul 1, ada simpul 2. Nah, sekarang cek coba perut. Nah, jadi nada atas pertama N juga 1 sama 1 juga ada 2 perut. Ada perut 1, ada perut 2. Nah, begitu juga yang di bagian sini. Ketika nada atas kedua, berarti ganti simpulnya. N-nya dengan 2, berarti ada 3 simpul ya. 2 tambah 1 jadi 3. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Begitu juga perutnya. 2 tambah 1 berarti perut 1. Ada 3 ya. Perut 1, perut 2, perut 3. Nah, bagaimana hubungan antara panjang pipa organa nilai L dengan lambda, panjang gelombang? Yang mana boleh kalian tuliskan L sama dengan 2N plus 1 per 4 kali lambda N. Jadi lambda, kalau diminta lambdanya tinggal kalian kali silang 4L ke sini. Nah, jadi lambda sama dengan 4L per 2N plus 1. Jadi L ini merupakan panjang pipa organanya, N nilai nada atasnya, atau kemudian lambda sini panjang gelombang. Nah, sini hubungan antara panjang pipa organa dengan panjang gelombang. Kalau seandainya frekuensi, jadi frekuensi, kalau dia di sini 2N plus 1 per 4, maka di sini ikut-ikutan 2N plus 1 per 4. Karena, kenapa? Karena di sini kita harus mengganti lambda N. Lambda N kita dapat dari sini. Nah, jadi lambda N di sini, kita masukkan angka sesuai dengan ini. Kalian dapatkan frekuensi ke N itu adalah 2N plus 1 kali V per 4L. Nah, jadi cepat rambat V ini merupakan cepat rambat bunyi di udara. Jadi cepat rambat bunyi pada pipa organa terbuka sama dengan cepat rambat bunyi pada pipa organa tertutup, yaitu sama-sama menggunakan cepat rambat bunyi di udara. Oke, sama kasusnya pada dawai dan pipa organa. Kalau seandainya diketahui frekuensi tertentu dan diminta frekuensi yang lainnya tapi tidak ada V dan L, maka bisa kita gunakan perbandingan.
Tapi perbedaannya kalau di pipa organa terbuka perbandingan frekuensinya ganjil, genap, dan seterusnya. Sementara kalau di pipa organa tertutup perbandingan frekuensinya nada dasar banding nada satu atau nada atas pertama banding nada atas kedua dan seterusnya tuh ganjil banding ganjil dan seterusnya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke, nah inilah penjelasan dari pipa organa tertutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal-soal berikut. Oke, kita akan lanjutkan ke dalam contoh soal. Nah, soal yang saya pilih di sini soal pertama itu soal dari penilaian harian, bab bunyi dan cahaya ya. Jadi saya ambil dari soal nomor 5. Sebuah seruling dengan kolam udara terbuka pada kedua ujungnya. Di sini sudah jelaskan terbuka pada kedua ujungnya. Jadi dia terbuka pada dua ujungnya, berarti dia pipa organa terbuka. Maka boleh kalian tuliskan POB, pipa organa terbuka. Memiliki nada atas kedua dengan frekuensi sekian. Jadi nada atas kedua berarti F2. F2-nya adalah 1700 Hz. Jika cepat ramat bunyi di udara, berarti V. V-nya adalah 340 meter per sekon. Ditanyakan berapakah katanya panjang serulingnya. Oke, kita di panjang seruling berarti yang diminta adalah nilai L. Nah, sekarang karena dia pipa organa terbuka, kita gunakan rumus frekuensi pada pipa organa terbuka, yaitu F sama dengan N plus 1 per 2 dikali dengan V per M. Kalau sini diketahui frekuensi nada atas kedua, kan nada atas kedua berarti N-nya kita gunakan 2. Kita tulis dulu N-nya 2 ditambah 1 per 2 dikali V itu cepat ramat kita 340 per L, dan di sini ada frekuensi kita adalah 1700. Jadi tulis 1700. Nah, sekarang tinggal kita kali silang saja nih. Jadi 2 kali silang sebelah dulu boleh, jadi 3400 ya jadinya. 3400 sama dengan 2 tambah 1 berarti 3, saya tulis dulu 3 dikali 340 per L. Nah, sekarang L juga bisa pindah ke sebelah. Jadi 3400 kali L. Jadi selanjutnya 3400 dikali L sama dengan 3 dikali dengan 340. Nah, sekarang 340 boleh kita coret nih biar gampang hitungnya. Ya 340 saya coret dengan 340. Jadi coret, maka sini sisanya 10. Nah, jadi 10L sama dengan 3 atau L sama dengan 3 dibagi 10. Satuannya adalah meter. Sementara di option dalamnya adalah cm, berarti kita rubah dari meter jadi senti. Berarti 3 per 10 dikali 100 cm. Coret, maka didapatkan 3 kali 10 berarti 30 cm ya. Jadi dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, soal berikutnya saya ambil dari soal uji kompetensi 1, itu bab bunyi dan cahaya ya. Jadi soal pertama, itu seutas senar gitar sepanjang 80 cm dan bermassa 6 gram. Jadi kita cek sini ada sepanjang, berarti panjang senar L 80 cm. Ini kita rubah jadi meter, berarti 0,8. Berikutnya dan bermassa 6 gram, jadi massa 6 gram berarti M sama dengan 6 gram. 6 gram berarti 6 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Kita rubah jadi kilogram. Jika senar bergetar dengan frekuensi nada dasar berarti N-nya sama dengan 0. Dan frekuensinya katanya adalah 180 Hz. Tegangan senar gitar berarti diminta nilai F sama dengan berapa. Oke, jadi kalau ada senar gitar itu berarti merupakan sumber bunyi pada dawai. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus dawai, yang mana frekuensi pada dawai itu bisa kita tuliskan dengan F sama dengan N plus 1 per 2 dikali dengan V per L. Oke, sementara yang diminta adalah nilai F ya. Jadi langkah pertama, F itu adanya di V di sini di cepat ramat. Oke, langkah pertama kita nyari V-nya dulu. Frekuensi yang kita dapat itu nilainya adalah 180. Jadi kita masukkan 180. Jadi F-nya 180. Kemudian sama dengan N-nya karena ada dasar, berarti ganti pakai 0. Ditambah dengan 1 per 2. Dikali dengan V mau kita cari, dibagi dengan L. L kita adalah
0,8. Oke, kita tulis 0,8. Nah, kali silang dulu ke sebelah boleh. 180 sama dengan 0 tambah 1 berarti 1 kali V berarti V per 2 dikali dengan 0,8 berarti 1,6. Oke, 1,6. Jadi V sama dengan, tinggal kali silang ke sebelah, jadi 180 dikali dengan 1,6. Jadi 180 dikali dengan 1,6, itu hasilnya adalah 288. Nah, ini baru kita mendapatkan nilai V. Sementara dimintakan nilai tegangan. Dari mana bisa mencari nilai tegangan? Nilai tegangan bisa diambil dari nilai V, yang mana nilai V cepat ramat adalah akar yang ada tegangan tadi, itu rumusnya F kali L per M. Kita masukkan nilai V kita adalah 288, jadi kita masukkan 288. Itu akar, F kita mau kita cari, L kita panjangnya 0,8, tulis 0,8. Dibagi dengan massa kita 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang karena dimintanya nilai F dan F letaknya masih di dalam tanah akar, maka kita harus mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar ini. Jadi kita kuadratkan semua ruas. Kuadratkan jadi 288, kita kuadratkan. Jadi berapa hasilnya? 288 kali 288, itu hasilnya adalah 82944. Sama dengan kalau dia akar dikuadratkan maka akarnya hilang, kuadratnya hilang, jadi sisa angkanya singkat saja. Jadi F kali 0,8 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita kali silang ke sebelah. Jadi kali silang sebelah. Jadi 82944 dikali 6 itu adalah 497664 kali 10 pangkat min 3 sama dengan F kali 0,8. Nah, jadi kalau sini ada kali 10 pangkat min 3, kita hilangkan 10 pangkat min 3-nya, maka setara dengan 497, jadi kalau hilangin min 3 maju 3 kali ya. 1 2 3 berarti 467,664 sama dengan F kali 0,8. Jadi F-nya adalah 497 per 664 dibagi 0,8 ya. Kenapa dibagi? Karena awalnya ini kali gitu. Awalnya ini kali berarti pindah ruas, tinggal dibagi. Nah, coba kita cek, jadi 497,64 bagi 0,8. Ya, maka akan didapatkan hasil itu sebesar 622,08. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita lagi ke soal berikutnya, masih dari soal uji kompetensi 1 dan buku intan pariwara. Soal nomor 2 ya. Dua dawai digetarkan dengan frekuensi nada dasar yang dinyatakan sebagai F1 dan F2. Jadi sama-sama nada dasar, jadi kita cek dulu sama-sama nada dasar. Terus diameter dawai pertama, sini ada kata diameter. Nah, jadi kita pikirkanlah rumus frekuensi yang ada diameter. Diameter pertama 0,5 mili, diameter kedua 0,75 mili. Jika kedua dawai digetarkan dengan gaya sama besar, jadi F sama besar, hubungan frekuensi kedua dawai. Nah, jadi kalau diminta hubungan frekuensi kedua dawai, kita gunakan perbandingan frekuensi. Namun, sebelum kita membandingkan, kita pilih dulu rumus yang kita gunakan. Frekuensi pada dawai, jadi F sama dengan N plus 1 per 2 kali V per L. Di sini nah sama-sama nada dasar, berarti N-nya boleh diganti langsung dengan 0. Tapi kendalanya di sini yang diminta adanya diameter, sementara sini sama sekali tidak ada diameter. Maka, rumus V ini kita wajib berubah yang ada diameternya. Yang mana bisa menghasilkan diameter? Yang bisa menghasilkan diameter adalah rumus yang terakhir. Yang mana nilai V itu adalah akar P per rho. Jadi F per rho kali A, kan ada 3 ya. Ada 3 rumus yang tadi kan. Jadi kita pilih rumus yang paling terakhir. F per rho kali A, sinilah yang ada diameternya. Jadi dari A sini kita bisa menghasilkan diameter.
Jadi bagaimana rumus biar ada diameter? Nilai A di sini setara dengan 1/4 VD kuadrat. Jadi rumus luas lingkaran kalau ada diameter adalah 1/4 VD kuadrat. Jadi rumus V di sini boleh kita ganti. Jadi V sama dengan akar F per rho kali A-nya adalah 1/4 VD kuadrat. Nah, jadi biar gampang boleh kalian kali balik. Jadi kali balik buat ke atas. Maka di sini cepat ramatnya setara dengan akar F kali 4 gitu kan. Jadi soal sini 1 bagi 1/4, 4 kali balik ke atas. F kali 4 per rho dikali V dikali D kuadrat. Nah, masukkan dah ke sini nilainya. Sekarang kita udah tahu nilai V-nya, baru kita sekarang gunakan perbandingan. Karena terdapat dua kondisi berbeda, jadi kita bandingkan. Coba saya tulisin dulu ya. Jadi kondisi pertama, jadi F1 dibandingkan dengan F2. Nilainya itu setara dengan F1-nya karena sama-sama nada dasar, berarti kan N-nya diganti pakai 0 nih. 0 plus 1/2 dikali V per L. Berarti setengah V per L. Nah, kita tulis ini. Di soal dia tidak ada, jadi saya tulis dulu nih setengah dikali V per L. Per ini setengah dikali V per L. Nah, di soal dia tidak ada mengatakan mengalami perbedaan panjang. Yang berbeda hanyalah diameter. Maka dengan demikian, ini saya coret 2,5 dapat habis dengan setengah, L habis dengan L. Maka didapatkan rumus F1 per F2 sama dengan V1 per V2. Oke, kita ganti nilai V-nya, boleh kita ganti dengan yang ini. Jadi, F1 per F2 sama dengan akar F kali 4 per massa jenis per rho ya, rho dikali V dikali dengan D kuadrat. Nah, ini per juga akar F kali 4 per rho kali V kali D kuadrat. Nah, sekarang kita bisa mencoret yang bisa kita coret. Di soal dijelaskan di sini mendapatkan gaya sama besar, berarti F dengan F sudah pasti kita coret, 4 dengan 4 sudah pasti coret, V dengan V sudah pasti dicoret, dan lagi satu di sini sisanya rho. Rho sini massa jenis. Nah, di soal juga kita cek tidak ada menjelaskan perbedaan massa jenis. Jadi massa jenis talinya boleh kita coret, massa jenis dawainya. Nah, maka tersisa jadi F1 per F2. Jadi yang hanya tersisa adalah F1 per F2. Akarnya kita jadikan 1 saja. Jadi kalau akar bagi akar tidak hilang ya, tapi akarnya jadi 1. Jadi akarnya jadikan 1. Di sini ada 1 per D1 kuadrat. Ini kodenya 1. Ini kodenya 2. Jadi 1 per D1 kuadrat per 1 per D2 kuadrat. Nah, kita kali balik dah ini biar nggak numpuk. Oke, maka F1 dibandingkan dengan F2. Sorry, F kecil ya kalau frekuensi. F1 banding dengan F2 sama dengan ini dikali balik, maka akan menjadi D2 akar D2 kuadrat per D1 kuadrat. Ya, cara tinggal kalian kali balik aja ini. Jadi kan 1 per D1 kuadrat kali D2 kuadrat per 1. Maka jadi seperti ini. Tinggal kali balik. Oke. Nah, sekarang di sini karena ada kuadrat, ada akar, maka kuadrat dan akarnya boleh hilang. Maka nilai perbandingannya F1 berbanding F2 sama dengan akar D2 kuadratnya adalah D2, jadi D2 per akar D1 kuadrat sini adalah D1, jadi per D1. Tinggal kita masukkan nilai diameter yang kedua adalah 0,75, boleh tidak diganti satuan karena sudah sama-sama mili. Jadi 0,75 per D1 kita adalah 0,5, jadi tulis 0,5. Jadi ini F1 per F2. Jadi F1 per F2 sama dengan disederhanakan sama-sama dibagi 0,25. Maka akan didapatkan jawaban yaitu atau perbandingannya adalah 3/2 ya. 3/2. Nah, karena diminta hubungan F1 sama dengan berapa kali F2, tinggal kita pindah F2 ke sebelah. Nah, maka akan didapatkan hasil yaitu F1 sama dengan 3/2 dari F2. Oke, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D ya. Jadi F1 sama dengan 3/2 F2. Oke, kita ke soal berikutnya lagi. Ini masih di uji kompetensi 1 buku Intan Pariwara, soal nomor 3.
Pipa organa tertutup panjangnya 15 cm menghasilkan nada dasar yang sama dengan frekuensi nada atas pertama. Oke, kata kuncinya di sini. Nada dasar pipa organa tertutup itu katanya sama dengan nada atas pertama pada dawai. Kita cek dulu kata kunci yang pertama. Nada dasar berarti F0, jadi frekuensi dasar pipa organa tertutup F0T ya. Itu nilai sama dengan frekuensi nada atas pertama dari dawai F1D. Frekuensi nada pertama dari dawai. Jika cepat ramat bunyi di udara sekian, cepat ramat bunyi gelombang tambah sekian, maka dawai tersebut diminta panjang dawai. Oke, kita cek sekarang rumusnya. Rumus frekuensi organa tertutup itu adalah 2N ditambah dengan 1/4 kali V per L. Kalau dia yang dawai, rumusnya adalah N plus 1/2 kali V per L. Nah, sekarang kita masukkan, karena di sini ditertutup nada dasar, berarti ganti N-nya dengan 0. Jadi 2 kali 0. 2 kali 0 ditambah 1/4. V sini cepat ramat pada pipa organa tertutup adalah cepat ramat bunyi di udara. Itu sebesar 340. Kita ganti dengan 340. Per L ini merupakan panjang pipa organa tertutupnya itu adalah 15. Saya tidak ganti satuan. Kenapa tidak ganti satuan? Karena yang diminta juga dalam satuan senti. Jadi karena perbandingan nanti boleh tidak diganti satuannya. Jadi 15 cm sama dengan, ini kalau pada dawai N-nya 1 karena dia nada atas pertama diminta. Jadi ganti N-nya dengan 1 plus 1/2 kali V sini cepat ramat bunyi pada dawai, berarti cepat ramat bunyi pada gelombang transversal itu sebesar 425. Jadi saya tulis 425 dibagi dengan L. Nah, kita selanjutnya sederhanakan dulu. 2 kali 0 berarti 0. 0 tambah 1 berarti 1 ya. 1 kali 340 berarti 340. Per 4 dikali 15 berarti 60. 1 tambah 1 berarti 2. 2 bagi 2 berarti 1. Berikutnya di sini 425 dibagi dengan L. Nah, sekarang kita lanjutkan, coret nolnya habis, disederhanakan dulu boleh, sama-sama dibagi 2 ya, berarti 17/3 bagi 2 soalnya sama dengan 425/L. Jadi caranya ini kan bagi tadi ini bagi 2 17, ini bagi 2 sisanya 3. Nah, sekarang tinggal kali silang. 17L kali 17 jadi 17L. 17L sama dengan ini 425 dikali dengan 3. 425 dikali dengan 3 hasilnya itu adalah 1275. Jadi nilai L itu adalah 1275 dibagi dengan 17. Karena awalnya kali penaruhan saya dibagi ya. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi 1275 dibagi dengan 17 didapatkan hasil 75 cm. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah nomor A. Jadi panjang dawai kita di sini adalah 75 cm. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari pipa organa dan dawai. Kalau seandainya ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.